لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita bersama-sama sebagaimana misalkan untuk mutola'ah mengkaji daripada hikam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi muwafaqah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dan barokahnya beliau musannif hadal kitab Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk pertemuan kedua kalinya itu sudah masuk ke materi sebagaimana yang kita sampaikan bahwa Al-Hikam itu matanya beliau mu'alif adalah Syekh Ahmad bin Muhammad Abdul Karim Ibnu Athaillah. Yang terkenal adalah Syekh Ibnu Athaillah itu cucu Syekh Ahmad bin Muhammad Abdul Karim adalah cucu daripada Syekh Athaillah. Padahal beliau putra daripada Syekh Muhammad Abdul Karim. Beliau asmanya Ahmad bin Muhammad Abdul Karim bin Athaillah. Karena yang sangat terkenal kewaliannya beliau adalah beliau adalah Syekh Athaillah. Persis seperti kitab Alfiyah Ibnu Malik sama dengan Syekh Ibnu Malik. Aslinya adalah Syekh Muhammad bin Abdillah bin Ibnu Malik. Jadi yang masyhurnya adalah kakek daripada mu'alif tersebut, karena beliau adalah meneruskan kalam atau filsafah daripada Syekh Athaillah. Itu untuk matan dan untuk syarah yang pinggir ialah Syekh Abdullah Hijaz al-Syarqawi. Untuk yang syarah tengah beliau adalah Syekh Muhammad Ibrahim bin Abdul Hibban. Mari kita kaji bersama-sama. Dari matanya adalah kajian yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timad. Min alamatil i'timadi 'alal amal. Usul rijal inda wujudis salam. Min alamatil i'timadi bisa saking tetengere tetanggenan. Dengan itu i'timad bahasa Sundanya ngalukum alal amalina saya amal usul rajai utawi sudaning ngarep-ngarep usul rajai utawi sudane pengarep-ngarep rahmati Allah inda wujudis salali ing dalam nalikane wujuding kesalahan atau kesalahan keluputan. Min alamat i'timad 'alal amali, di antara i'timad berpegangan beranggapan atas amalnya itu adalah kurangnya rasa berharap atas rahmat Allah tatkala seseorang melakukan atau terpeleset di dalam kesalahan. Dalam salah di alamatin i'timad 'alal amal itu ya termasuk amal jawari, amal perbuatan anggota badan yang dilakukan oleh badan. Di antaranya seperti amal sholat, puasa, zakat, haji, semuanya termasuk wa adkari wa ghiriha, termasuk zikir, termasuk semuanya amal-amal ibadah. Wal mu'tamidu ala dzalik,
Adapun orang-orang yang berpegangan atau punya anggapan atas amalnya itu semua sudah termasuk ibadah, termasuk golongannya orang-orang yang ibadah, juga termasuk golongan orang-orang yang mengharap pada ridho Allah. Akan tetapi kalau seseorang berpegangan atau punya iman, merasa dengan amalnya akan menjadikan wasilah masuk surga atau mendapatkan nikmat dalam surga atau menjadikan keselamatan daripada siksaan Allah, itu termasuk orang tersebut masih kurang atau menyampingkan pada rahmat Allah. Jadi seseorang yang beribadah hanya berpegangan iman, mengandalkan dengan amal ibadahnya, itu termasuk bagian daripada orang yang masih kurang berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dalam keadaan melakukan atau terpeleset dalam kesalahan. Dan amal-amal tersebut itu sebuah ibadah, tentunya orang tersebut termasuk orang ahli ibadah. Akan tetapi kalau hanya mengandalkan ibadahnya bisa menjadi surga, itu termasuk sekali lagi kurangnya berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita semua itu manusia, pasti banyak kesalahan. Kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sekalipun dalam masa seperti itu harus punya rasa, jangan menyampingkan rahmat Allah. Jangan sekali-kali menyampingkan rahmat Allah. Sehingga amal-amal itu hanya sebagai wasilah bagaimana Allah ngasih rahmat. Jadi yang inti, Allah itu akan berikan rahmat, Allah berikan anugerah, Allah berikan ridho, itu prerogatif Allah, bukan dari amal kita. Sehingga dalam salah sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Al-Bukhari, Allah juz 4 halaman 10 ada Rasulullah SAW itu di hadapan para sahabat dan tiga kayak ini, la yadkhuli ahadan amaluhu ilal jannah. Wahai para sahabat, amal seseorang itu tidak bisa menjadikan masuk surga. Sehingga para sahabat tercengang. Walata ya Rasulullah, apakah termasuk amal panjenengan tidak akan menjadikan masuk surga? Rasulullah menjawab, wala ana, termasuk kami seperti itu. Termasuk kami. Amal kami tidak bisa menjadikan amal masuknya surga. Amal kami tidak bisa menjadikan masuk surga. Ya sahabat, setelah menjawab itu bertanya lagi, lalu bagaimana? Rasulullah menjawab, illa bi'illahi wa bi rahmati, kecuali dengan izin dan rahmat Allah. Kecuali dengan izin dan rahmat Allah itu bisa menjadikan masuk surga. Maka asal itu waqaribu, perbanyaklah amal-amal baik, perbanyaklah amal-amal yang menjadikan rahmat Allah. Itu dengan cara ibadah. Bukan berarti kita nggak beribadah, tetap ibadah, cuman jangan menjadi iman, jangan menjadi acuan atau kepercayaan atau keyakinan bahwa amal itu akan menjadikan masuk surga. Tetap kepada izin Allah dan rahmat Allah. Maka kita harus bisa mengondisikan bagaimana bahwa kita beribadah hanya semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah dalam
Syarahnya diterangkan al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala naqtul arifin wal wahidin. Adapun orang-orang yang beriktimat, berpegangan pada Allah, itu sifat-sifatnya orang-orang yang arifin, al-muwahhidina, yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Wal-i'timadu 'ala ghairihi, adapun orang yang beriktimat, berpegangan pada selain Allah, itu adalah sifatnya orang-orang rasul jahilin al-ghafilin, sifatnya orang-orang bodoh dan orang-orang lali yang lupa. Aina kana dzalikal ghaib hatta ulumihim wa amalihim wa ahwalihim. Sehingga kalau ada seseorang ibadah kepada Allah, mengandalkan dengan ibadahnya atau tidak iktimat kepada Allah atau kepada selain Allah, baik dia itu merasa karena ilmunya banyak, karena amalnya banyak, karena merasa sempurna dengan amalnya, itu berarti iktimatnya selain Allah. Itu termasuk masih kurang roja, masih kurang berharap kepada rahmat Allah, artinya menyampaikan kepada rahmat Allah. Kalau menyampaikan rahmat Allah berarti tidak percaya bahwa Allah itu Maha Pengampun. Dan digambarkan kalau misalkan seseorang terpeleset atau melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah atau maksiat, itu minimal harus punya rasa bahwa Allah itu pengampun, bahwa Allah itu akan berikan kasih sayang, bahwa Allah itu pasti akan mengampuni. Cuman tidak boleh disengaja, tak maksiat gampang bertobat, tidak boleh. Intinya kita harus berharap bahwa Allah adalah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih Sayang. Nah, adapun orang-orang yang sudah mampu beribadah, istiqomah sholatnya, ibadah sudah sempurna, itu jangan sampai mengandalkan bahwa amal tersebut itu akan menjadikan keselamatan. Tidak boleh. Karena apa? Yang memberikan bisa beramal, bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna adalah Allah. Jangan merasa dirinya yang mampu. Kebaikan apapun yang dilakukan itu adalah anugerah dari Allah. Jadi tetap harus melihat Allah. Sehingga kalau sampai kita nggak melihat Allah, berarti iktimatnya, kepercayaan yakinnya adalah amal yang dilakukan. Dan nggak ada apa-apa di sisi Allah, selain rahmat Allah. Amal arifun al-muwahhiduna fa innahum 'ala lisanil qur'an wal musyahadah nadiruna ila rabbihim wa nuna an anfusihim wa idza au fi salati au asabathum ghuflah sayyidu tasrifal haqqi ta'ala lahum wa jaryan qadahi alaihim kama annahum idza sadarat anhum ba'ah aw lahum alaihim alaihim yaqati lam yashhadu fi dzalika anfusahum wa lam yarau fiha Allahu malaqawatahu. Adapun orang-orang yang ma'rifat, yang muwahhidun, yang mentauhidkan Allah, beliau adalah ibarat duduk di peparking Allah dan duduk dalam musyahadah, bisa melihat Allah, musyahadah dengan Allah. Itu nadirullah ilaihim, yang dilihat adalah Tuhannya. Contoh kita duduk di sana pinggir kali misalkan, itu yang dilihat bukan kalinya, bukan sungainya, tapi yang menciptakan sungai tersebut. Kita melihat air mengalir, itu pun lahiriah kita melihat air, tapi yang dilihat oleh orang-orang yang ma'rifat adalah yang mengalirkan air tersebut.
nadiruna ila rabbihim aluna an anfusihim, sehingga kita itu gila gak ada apa-apanya. Wa idza waqa'u fi salatin, dan apabila orang-orang yang ma'rifat itu jatuh di dalam atau melakukan hal-hal yang salah atau maksiat, atau orang-orang ma'rifat itu sampai lupa kepada Allah, maka syahidu tasnifal haqqi ta'ala, orang-orang ma'rifat itu akan melihat dengan apa yang kendali lahu wajiriyani qadaidan, lumak kuning qada Allah, perjalanan sifat qada Allah. Jadi yang dilihat Allahnya, penciptanya, bukan yang diciptakan. Itu orang-orang yang ma'rifat. Kalau orang-orang jahil ya hanya mengandalkan dirinya, pinter rasanya pinter gitu. Berhasil sukses, anggapannya sukses dengan kemampuan sendiri. Nah, akhirnya iktimatnya kepada Allah mengandalkan dengan amalnya sendiri. Hanya contoh-contoh seperti misalnya korun, itu orang ahli kimia, asalnya udah hebat, dengan kehebatannya, dengan kesuksesannya, seolah-olah dia merasa kesuksesan dengan itu, akhirnya punah. Karena iktimatnya dengan kemampuan dirinya, tidak melihat yang berikan kemampuan. Tapi kalau lihat sejarah daripada dalam surat An-Naba, yaitu Nabi siapa? Surat An-Naml, Nabi Sulaiman, dan berkuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sejak mata bisa mengganti singgasananya. Apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi. Inilah anugerah dari Tuhan, bukan karya atau kemauan pribadi. Nah, intinya apapun yang kita miliki, apapun yang kita mampu, itu semua adalah mutlak pemberian dari Allah, bukan diri sendiri. Itu tingkatan orang yang sudah ma'rifat atau arifin. Kalau orang jahilun ghafil gitu, merasa saya sukses alhamdulillah karena saya setiap malam sholat tahajud. Bahasanya enak, kayak bagus, alhamdulillah orang-orang tahajud usaha lancar. Seperti itu kan ada. Alhamdulillah saya gini, saya puasa lalu bisa gini. Itu termasuk tibaun nafs, yang arti orang yang masih terfokus dengan nafsunya, termasuk musolujah. Nah, intinya orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun duduk di mana, semua itu mendekat kepada Allah, keruh kepada Allah. Yang dilihat adalah Allah, kita itu nggak ada apa-apanya. Yang mengajar, yang ngaji, semuanya, yang punya kuasa apapun, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila lupa terhadap Allah, ghaflah, langsung syaitu tasbih hakiko, ini adalah hari ini, detik ini Allah sedang menghendaki odanya seperti ini. Kama annahum idza sadarhum ta'ah. Jadi apabila dalam keadaan ta'at, Allah alaihim laihun min yaqbatin. Terus ingat kepada Allah, dan yashadu fi dzalika anfusidan, tetap agar tidak melihat dirinya, yang kelihatan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jarofiha, dan dia melihat dengan ketaatan tersebut, tidak. Karena apa? Taat pada Allah itu adalah mutlak daya kekuatan dari Allah. Kalau jarofiha aulahu wala quwwatahu. Karena apa? Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, dia melihat dirinya bisa taat ibadah kepada Allah. Karena taat dan ibadah kepada Allah mutlak kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutlak anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di anna sabiqa ila qulubihim bi rabbihim wa anfusuhum
mutmainnatun tahtajriyani aqdaruhu, dan hatinya beliau orang yang ma'rifat kepada Allah selalu melihat pada Tuhannya. Anfusuhum, artinya tenang, mutmainnah tenang, anteng, di bawah semua adalah jiriyanul aqdari, kepastian diperlakukan oleh kuasa Allah Subhanahu wa taala. Qulubuhum sakinatun, hatinya anteng, malahalaha min anwalihi, karena nampak jelasnya daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wala farqa indahum bainal halini, dan antini wala farqa lan ora beda iku wujud indahum wadal warsalipun arifin pada hala ini ada dua tingkah. Di annahum karena teman satu gune arifun yuharun kang kerem fi bihari tauhid ing dalam iwakos kadaning tauhid. Di annahum wara'ifi bihari tauhid, karena orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu hadir dan tenggelam dalam lautan tauhid, hanya Allah Subhanahu wa taala selamanya. Wadistawa khaufuhum wa rajahum, jadi antara kekhawatiran dan harapan itu sama. Antara khawatir dan roja, antara kekhawatiran dan harapan itu sama. Khawatir secara manusiawi, roja itu memang tugasnya kita berharap rahmat Allah. Alafala yang usul min khawfihim ma yasaribunahu minal isyan, maka tidak akan berkurang dari sifat khaufnya orang-orang arifat kepada Allah dan apa-apa yang sudah dijauhi oleh mereka daripada lupa. Wa yazidu fi rajaihi, dan rojanya berharapnya rahmat Allah orang arif itu mayaktu nabihi minal ihsan, mereka melakukan hal-hal yang baik. Di makrifat orang yang arif pada Allah, orang-orang yang selalu melihat hatinya anteng dan tahu mentauhidkan Allah, hatinya yang selalu mutmainnah dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Apapun yang Allah kehendaki itulah menjadi keterangan di dalam hati. Walaupun sekalipun secara rasa itu enggak enak. Jadi, oh hari ini detik ini Allah menghendaki seperti ini. Oh detik ini Allah menghendaki seperti ini. Semua yang itu Allah. Fa iman qasfa'an kusuhum mutmainnatun tahta jiriyani aqdari. Qulubu sakinatun, tenang. Jadi misalnya tidak merasa takut, tidak, antara takut dan roja itu sama. Ketakutan, khauf itu manusiawi. Rojahu, harapan, berharap juga sama. Tidak ada yang beda. Qala syarihul majalis, qala syarih majalis, dahulu yang menyalahi al-majalis, al-arifuna qa'imuna billahi wattawallahu amrahu. Al-arifuna, adapun orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, qa'imuna billahi iku wong sing al-arifuna di wong kang padha ma'rifat marang Allah. Adapun orang yang ma'rifat kepada Allah, qa'imuna kang padha jumenengi billahi, orang-orang yang selalu mentaati, mendirikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Wattawallahu, dan sungguh Allah yang menguasainya atas semua perkara-perkara mereka.
selalu istiqomah dengan Allah, dan Allah itu yang menguasai, Allah yang tawalla, Allah yang mesurah urusan-urusan perkara apapun yang menimpa pada orang arif. Faidah barangkali dan apabila bagi orang yang marifat nampak bisa bermanfaat kepada Allah, lam yarju 'alaiha thawaban. Mereka tidak mengharapkan dengan taatnya mengharapkan pahala, itu tidak. Faidah barangkali dan apabila orang-orang makrifat, orang-orang arifin bisa melaksanakan taat kepada Allah, lam yarju 'alaiha, mereka tidak mengharapkan pahala. 'Alaiha thawaban, la yarju 'alaiha thawaban. Tidak mengharapkan pahala. Yannahum lam yaraw anfusahu amalan laha. Karena mereka makrifat orang arifin itu gak melihat dirinya bisa beramal, bisa melakukan hal-hal yang seperti diamalkan, tidak. Karena apa ya tadi? Karena semua yang dilakukan diamalkan mutlak hanya anugerah, kekuatan, pemberian dari Allah. Itu selamat ya Allah. Orang ini ganjaran itu kalau mau sing iman dengan amalnya. Orang yang mengandalkan dengan amalnya, yaitu yang aniduna 'alaiha fi dukhulil jannah. Orang-orang yang mengandalkan amalnya bisa menjadikan masuk surga, mendapatkan kenikmatan dan surga, bisa menjadikan keselamatan dari siksaan Allah. Tapi yang kami itu awal akhir yang kami itu 'alaiha al-rusul, dan sebagian orang-orang yang lain Allah marifat kepada Allah yang kami itu 'alaiha, yang punya rasa mengandalkan usul kepada Allah, maka sahabat istighfar dan hilangnya penghalang hati, perkara singali-ngali hati maring Allah, maksudnya akhwal al-khaimah biha. Jadi orang-orang yang mengandalkan kepada amalnya itu sangat tidak baik, artinya menyemangkan pada rahmat Allah. Amal sendiri seolah-olah itulah menjadi acuan mendapatkan keselamatan, tidak boleh kurang dari. Walaupun itu sudah menjadi bilang beban, termasuk orang yang sudah tergolong ahli ibadah, termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, cuman iktimatnya selain Allah, iktimat beranggapan berpedoman dengan amal sendiri. Jadi apapun yang Allah kehendaki, Allah kersakan, Allah kehendaki, itu harus diterima dengan lapang, dengan ikhlas, dengan tulus, harus diterima bahwa inilah yang terbaik menurut Allah. Sekalipun secara nafsu itu enggak cocok, enggak pas, tapi Allah berarti di sana yang perlu kita sikapi. Wa idza qala minhum wa'anu la yarju 'alaiha thawaban bi annahum lam yaraw anfusahum amalan laha. Wa idza minhum zalatu, dan apabila orang-orang makrifat itu melakukan kesalahan, Fadiyatu al-qaili lam yashhadu ghairahu fi siddati ar-rakhai. Iyabuhum billahi wa nadruhum ilaihi wa khawfuhum habiyah wa khawfuhum ibaduhu wa rajauhum al-insuri wa idharat minhum
lan nalikane pertelo minhum sing arifun apa zalatun kesalahan. Apabila seorang arifin itu melakukan kesalahan atau terpleset dalam kesalahan, fadiyatu alal qaili, maka lam yasyadu ghairahu, mereka tidak melihat kepada selain Allah. Isid jadi ing dalam mongso, ing dalam bangete rekoso. Warrahaila dalam tingkah jembar, dalam keadaan lapang, dalam keadaan jembar. Ia muhumillah, tetap beliau sadar kepada Allah. Wanadruhum ilaih, dan hanya melihat kepada Allah. Akhawu mahibatuhu, akhawu wakhawfuhu, tahu kuatiring arifun hibatuhu. Hai baik Allah. Warjauhu al-ingsu, harapannya orang-orang arifin al-ingsu aring kepada Allah. Abawairuhum wabakau ma'anufusihim, ini sebagai amali wa af'ali ilaiha. Abalahu al-khadalaha wa abawairuhum, anapun kesalian arifin, adapun selain orang-orang arifin, Ifabakau ma'anufusihim, memetet alawan nafsuni ulama. Fabakau ala nufusihim, obat semua gaya hukum ala nufusihim, ingatasi kenyartati piro-piro nafsuni gaya hukum. Ini sebagai amali wal af'ali. Adapun selain orang-orang yang ma'arifun, itu hanya bersandar kepada nufusnya, dirinya, bisa beramal, bisa berbuat dengan angkus. Wabalahu al-khadha, hanya mengharap bagian ganjaran yang mengenai dan nilai ibadah itu hanya semata-mata mencari upah. Wabalahu al-khadha, dan ibadahnya hanya mencari upah. Puasa pengen sholat hajat ingin sesuatu. Wa alaiha fatamidu ala amalihim wasa'alu ila akhwalihim, dia sambil nyaman umpamanya pasti ijabah dikabulkan sesuai dengan harapan, dia baru merasa tenang, ayem, terus ngomong alhamdulillah saya puasa senis itu rasanya wis kaya mau hebat rasanya, padahal ya hanya ibadahnya mencari atau berharap hanya bagian itu. Wabalahu ala hawalaha wa alaiha fa'amidu ala amalihim wa sa'alu ila akhwalihim wa idha wa'u mizrati naqasa bidhalik wa jauhum amanahum idha a'adu wa'atan ja'aluha bi'adami adadihim wa idha wa'u, apabila selain orang marifat, berarti bukan orang arifin, melakukan kesalahan, terpreset di dalam kemaksiatan, naqasa bidzalik, maka kurang dengan mengharap Allah. Artinya orang yang selain orang arifun, mungkin tingkatannya bahasa TV lah. Karena yang mudah-mudahan nggak seperti ini. Ya memang aneh gitu. Tingkatan kita itu masih terfokus dengan Allah, dengan bagian sholat duha supaya kangen. Bukan fadlil amal. Terus misalnya puasa pengen karena apa? Ya karena itu masih ada iming-iming, itu masih lumayan juga daripada tidak. Tapi yang rugi itu, yang sangat disayangkan itu, kalau hanya mengharap hanya bagian, itu ini ganjaran orang, kira-kira ganjaran orang.
Kira-kira puasa Senin Kamis tujuannya dagang ayo misalkan dagang supaya lancar. Terus Allah memberikan kelancaran. Yang dilihat itu apanya? Bukan puasanya. Allah secara benar memberikan anugerahnya kepada orang tersebut sesuai dengan harapan. Tapi kalau dengan mengandalkan taatnya atau melaksanakan amal itu, Allah itu masih termasuk nuqsanul wajah, masih kurang berharapnya kepada rahmat Allah. Padahal tadi dalam pembukaannya bahwa semua amal tidak bisa menjadikan masuk surga kecuali dengan izin dan rahmat Allah dan fadl Allah. Itu di antara. Kalau ini sudah, makanya kita berebut masa itu berbanyaklah perkara-perkara amalnya yang bagi dan rebutlah ridho Allah, carilah ridho Allah. Itu sebuah tingkatan arifun. Wa ma ghairhum ba'qa ala nufusihim aqa'u fi salatin aqsadari wa rajahum kama annahu idza 'amilta sebagaimana orang-orang ahliya atau lain dalam tingkatan arifin selain orang-orang arifun idza 'amilu ta'atan apabila melakukan ta'at atau amal ibadah ta'at ja'aluha min a'dhama 'adadihi mereka menjadikan amal tadi seolah-olah a'dhama 'adadihi seolah-olah itu bagi mereka a'dhama 'adadihi aku milane wa ma'adadihim wa ta'rifu bil asbabi wajibu bitafriqihim biha anrabil arbab wa man wajada hadhihi alamah fi nafsihi falya'rif manzilatahu wa qadrahu. Waman wajada hadil alamah barang siapa yang menemukan daripada alamah-alamah ini dalam dirinya mafal ya'rif manzilatahu maha ketahuilah manzilatahu pangkatnya orang tersebut dan mudrah pangkatnya orang tersebut wa ta'adda turahu jangan sampai melewati daripada batas-batas Il'ama maqamatil khasah minal muqarrabin itu adalah awal daripada khusus bagi orang-orang yang muqarrabin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini materi yang pertama intinya adalah min alamatil i'timad di antara tanda-tanda i'timad mengandalkan amal ibadahnya itu bagian daripada kurangnya berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dawujudi zalali kala dalam keadaan melakukan kesalahan. Tidak umpamanya pas 7 dan manusia itu tidak akan luput daripada kesalahan seluruhnya kecuali baginda Nabi Muhammad SAW dan Muhammad al-Maksum semuanya pasti mempunyai kesalahan. Apabila sewaktu-waktu atau terpeleset dalam kesalahan maka tetap hatinya masih berharap atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya banyak bertobat, supaya banyak mendekatkan kepada Allah, supaya bisa berhenti daripada maksiat tersebut. Kalau sewaktu-waktu kita terpeleset dalam kemaksiatan, sekali lagi tetap harus punya rasa bahwa Allah adalah Rahman Rahim, kasih sayang dan Maha Pengampun. Artinya peluang kita masih diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan ampunannya. Jadi jangan sampai putus asa. Wala ta'asu min rahmatillah. La atung maksiat.
Gak mungkin saya diampuni dosanya oleh Allah. Gak mungkin. Gak boleh. Itu namanya orang frustasi. Orang yang tidak boleh seperti itu. Artinya tetap masih berharap rahmat Allah. Caranya memperbaiki atau bertobat, banyak istighfar, banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata bisa melaksanakan sebagaimana taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, jangan diaku bahwa itu adalah anugerah Allah. Jangan karena beda sudah alim, beda sudah bisa dan beda sudah tahu, lebih kuat. Semua alimnya, tahunya, kuatnya mutlak pemberian anugerah dari Allah. Itu yang dimaksud dalam materi yang pertama, in alam al-ihtimad di alam amal usul raja inda usul di jalan. Allahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat kita semua, nikmat kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan saya termasuk arifun billah. Amin ya rabbal alamin. Di materi yang pertama, barangkali ada yang kita konsultasikan, monggo kita musyawarahkan bersama-sama. Sekian saja, kurangan dan kepada mohon maaf. Semuanya supaya mengoreksi dalam pembacaan yang seperti ini, karena kita membaca atau mengulah matan di per materi nanti, materi yang pertama, nanti materi yang kedua, seterusnya. Mudah-mudahan manfaat ya sama. Yang sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan, kalau ada muskil, monggo saran-saran kita bahas. Mari kita sama-sama musyawarahkan untuk menambah manfaat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.